Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul Aisyah dengan NIM G00024220. Jadi di sini aku bakal jelasin mengenai materi Inhal Praktikum di anatomi di blok 1.3. Yang pertama itu ada diminta untuk sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan juga hindgut. Nah, untuk foregut itu meliputi organ-organ kayak esofagus atau kerongkongan, lambung atau gaster, bagian pertama dan kedua itu kayak duodenum hingga papilla duodeni mayor. Terus ada hati atau hepar. Terus ada kandung empedu dan saluran empedu. Terus ada pankreas, limpa. Limpa ini meskipun berasal dari mesoderm, vaskularisasi yang berasal dari arteri foregut. Terus dia itu menyerupai darah utama kayak arteri celiaca. Terus kalau untuk midgut itu mencakup organ-organ kayak bagian 3 dan keempat itu kayak duodenum, jejunum, ileum, sacrum, dan appendix. Terus ada kolon ascendens. Terus ada juga 2/3 proximal kolon. Terus ada transversum. Terus penyuplai darah utamanya itu ada arteri mesentrika superior. Kalau untuk hindgutnya sendiri itu mencakup sepertiga distal kolon, terus ada transversum, terus ada kolon descendant, kolon sigmoid, rektum, dan saluran anus bagian atas. Kemudian menyuplai darah utama arteri yang menstersikal inferior. Pembatas antara foregut, midgut, dan juga hindgut ini menentukan pola suplai darah dan juga persyarafannya. Kemudian lanjut untuk yang kedua itu menjelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Nah, kalau untuk midgut sendiri itu dia suplai vaskular utama dari midgut adalah arteri mesenterika superior. Kemudian arteri ini akan bercabang langsung dari aorta, abdominasi, dan memberikan darah ke sebagai besar usus halus dari duodenum distal hingga ileum. Kemudian serta berbagai dari usus besar, cecum, kolon ascendens, dan juga kolon transversum dan kolon transversum proximal. Kemudian kalau untuk yang foregut sendiri itu suplai vaskular utama dari foregut, atau saluran cerna bagian depan itu adalah tractus celiacus. Arteri ini yang merupakan cabang utama dari aorta abdominis yang masuk ke darah ke organ-organ foregut yang termasuk kayak esofagus atau tenggorokan, terus lambung, duodenum, hati, pankreas, dan juga limpa. Nah, lanjut untuk yang persyarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, dan jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai dengan distribusi saraf tersebut. Nah, kalau untuk foregut sendiri itu proksimal saluran pencernaan itu dia esofagus pencernaan di esofagus bawah, lambung, duodenum, proksimal, hati, pankreas, kandung empedu. Terus kalau untuk persyarafan simpatisnya sendiri itu serabut simpatis dari gaster. Splanchnic nervi itu T5 sampai T9. Terus dia juga ganglio celiac sebagai pusat sinaps. Terus untuk persarafan parasimpatis itu vagus nervus, itu saraf kranial 10. Terus kalau untuk midgut itu terdapat di duodenum midgut itu termasuk duodenum distal, jejunum, ileum, cecum, kolon ascendens, terus kolon transversum sama proximal. Kolon transversum proximal. Nah, untuk persyarafannya sendiri atau persyarafan simpatis itu serabut simpatis dari lesser spinalis nevus. Terus ada sinaps pada superior mesenteric ganglion, itu persyarafan
persimpatisnya itu vagus nerve. Nah, terus kalau untuk hindgutnya sendiri itu kan terdapat kolon transversum distal, terus kolon descendens, kolon sigmoid, kemudian rektum, anus bagian dan rektum dan anus bagian atas. Kemudian untuk persarafan simpatisnya sendiri itu serabut simpatis dari lumbar spinosinever itu yang L1 sampai dengan lateral 2. Terus itu dia sinaps pada inferior mesenteric ganglion. Terus untuk persarafan persimpatisnya sendiri itu persarafannya pelvis splanchnic nerve. Nah, kalau untuk penyalaran visceralnya, nyeri visceral itu sebenarnya timbul dari distensi iskemia atau peradangan organ dalam. Nyeri itu biasanya dirasakan menjalar sesuai dengan distribusi dermatom tempat saraf simpatis organ tersebut berasal. Kalau untuk foregut itu nyerinya biasanya dirasakan di epigastrium. Epigastrium misalnya pada ulcus gaster atau cholelithiasis. Nah, kalau untuk midgut itu biasanya nyerinya dirasakan di sekitar umbilicus. Nah, contohnya itu ada appendicitis dini. Terus kalau untuk hindgutnya sendiri itu biasanya nyerinya dirasakan pada kolon descendens hingga rektum, dapat menjalar ke area suprapubic atau perineum. Ya, misalnya itu nyerinya di sigmoiditis. Mungkin segini dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.